Nah, alangkah pas sesuai dengan syariat kalau nama perusahaan itu diganti oleh nama-nama orang yang mungkin ikut serta dalam kurban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mab'ad. Sahabat yang dicintai Allah, ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang masalah kurban lagi ya. Di antara pertanyaan yang masuk, apa hukum berkurban dengan mengatasnamakan perusahaan? Kita perlu tahu bahwa ibadah ini Allah bebankan kepada makhluknya tentu yang memenuhi syarat ya. Pertama adalah makhluk taklif ya, makhluk taklif itu manusia dan jin. Yang kedua, di antara mereka juga nanti sudah memenuhi syaratnya sehingga ya beban dari ibadah ini ada pada mereka. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan ini bukan makhluk hidup seperti manusia ataupun jin. Walaupun mungkin perusahaan ini di dalamnya ada manusia, di dalamnya ada jinnya ya. Tetapi yang menjadi beban atau yang diberikan beban untuk melaksanakan aktivitas ibadah adalah orang-orang yang ada di dalamnya, manusianya atau jinnya ya. Nah, kalau perusahaannya tidak. Maka ketika ada orang ya dalam satu syarikat berkumpul lalu mereka berkorban, lalu kurbannya diatasnamakan atas perusahaan, maka ini tidak disebut sebagai bahagian daripada kurban ya. Ini kurban dari PTA disembelih gitu ya. PTA. Ini kurban dari Universitas B. Ini lembaga, bukan manusia. Nah, alangkah pas sesuai dengan syariat kalau nama perusahaan itu diganti oleh nama-nama orang yang mungkin ikut serta dalam kurban tersebut. Ya, misalkan kalau sapi ada 7 yang ikut serta, 7 direksi ikut serta semua, oke. Ya. Lalu mungkin nanti karyawannya ada yang ikut serta, selama batasannya tetap dipenuhi. Sapi 7 orang. Ya, onta 10 orang sesuai dengan apa yang disampaikan dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Lalu berikutnya juga ada pertanyaan. Ya, pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan ketika ada orang yang dia itu korban tapi untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, gitu. Ini masuk juga nih nama. Jadi hukum berkorban lalu mengatasnamakan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu bagaimana? Kalau kita lihat ada beberapa pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ya, artinya boleh saja. Ya, apalagi garisnya itu benar ya. Anaknya, orang tuanya sudah meninggal lalu dia berkurban atas nama orang tuanya. Ada beberapa yang memperbolehkan ya. Lalu ada juga yang hampir seluruhnya memperbolehkan gitu. Artinya tidak ada perbedaan. Kalau yang tadi mungkin ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang mutlak semuanya hampir memperbolehkan ya. Bagaimana kondisinya ketika orang yang mau meninggal dunia, sebelum meninggal dunia itu dia berwasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, misal contoh meninggal dunianya bulan Syawal, ya, nanti kan masih ada Dzulqa'dah, baru ke Dzulhijjah. Dia sebelum meninggal dunia itu wasiat itu. Nanti bulan Dzulhijjah ini saya mau korban, ya. Kalau saya tidak sampai, tolong laksanakan wasiat saya korban. Maka ketika itu dilaksanakan, pahalanya sampai kepada mereka yang sudah meninggal dunia, ya. Ini beberapa. Ada juga yang memasukkan mereka-mereka itu yang berkorban ya, karena memang korban ini modelnya ya, kalau misal satu kambing itu kita ingin atas nama kita, silahkan. Kita ingin atas nama kita dan keluarga, itu juga diperbolehkan. Jadi bukan hanya satu orang tapi satu keluarga. Nah, ketika berbicara tentang satu keluarga ini ya, dia masuk seluruhnya. Contoh seorang ayah punya anak 5, meninggal 1 ya, tapi dibilangnya satu keluarga. Berarti satu keluarga itu termasuk anak yang sudah meninggal itu juga akan mendapatkan balasan pahala dari kurban orang tuanya. Ini secara singkat kaitan dengan 2 pertanyaan, apakah diperbolehkan berkurban atas nama perusahaan? Maka jawabannya tidak ada kurban atas nama perusahaan B, tidak ada kurban atas nama Universitas C, tidak ada. Ya, karena kurban ini adalah ibadah yang Allah bebankan kepada
makhluk taklif ya. Kalau kita berarti manusia, harus disebut namanya. Lalu yang kedua, bagaimana berkurban diniatkan untuk orang yang meninggal dunia ya. Kita lihat tadi berbagai macam kasus, mudah-mudahan ini menjadi bahagian daripada pengayaan yang berkaitan dengan masalah hukum seputar kurban. Sahabat yang dicintai Allah, kalau di antara sahabat juga masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulis komentar di kolom komentar di bawah dengan pertanyaannya. Insya Allah nanti kita akan jawab pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.